teman-teman. Perkenalkan, saya Angela Belay dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Kota Malang. Mengasihi tanpa batas adalah perintah yang harus kita lakukan kepada sesama, terlebih khusus di masa Prapaskah ini. Selain berdoa, berpantang dan berpuasa, kita melakukan karya amal kasih yang nyata. Kita akan belajar mengenai hal ini melalui Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Disebutkan dalam kisah ini ada dua keterangan tempat, yaitu Yeriko dan Yerusalem. Yerusalem sering disebut sebagai kota kudus, kota surgawi. Yeriko sering disebut sebagai kota duniawi. Tahukah teman-teman bahwa secara geografis ketinggian Yerusalem dari permukaan air laut lebih tinggi daripada Yeriko? Sehingga perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko adalah perjalanan menurun. Secara simbolis, penurunan ini menggambarkan jatuhnya seseorang dari keadaan rahmat. Santo Agustinus mengajarkan kepada kita bahwa orang Samaria yang murah hati menggambarkan Yesus Kristus. Sedangkan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah Adam, yang menggambarkan Anda dan saya, kita semua yang jatuh ke dalam dosa akibat bujukan si jahat. Kejatuhan kita di dalam dosa mengakibatkan banyak sekali luka. Dan luka-luka ini diobati dan diolesi oleh Yesus Kristus menggunakan minyak dan anggur, yang menggambarkan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Kemudian membawa kita ke tempat penginapan yang menggambarkan gereja Katolik itu sendiri. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menerima belas kasih-Nya. Dan kemudian belas kasih yang telah kita terima itu kita berikan juga kepada sesama. Belas kasih adalah kasih yang membantu sesama untuk menyembuhkan, melegakan, meringankan, serta menghapus rasa sakit. Itulah kasih yang harus kita berikan kepada sesama. Lalu, apa sajakah karya-karya amal kasih yang harus kita lakukan? Teman-teman, dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik dituliskan ada 14 karya amal kasih. 7 karya amal kasih diantaranya bersifat rohani, 7 diantaranya bersifat jasmani. Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan, tanpa Tuhan dan doa, kamu bahkan terlalu miskin untuk menolong orang lain. Jadi, sebelum kita melakukan karya belas kasih ini, kita mengisi dulu tangki kasih kita. Karena tangki kasih yang kosong akan menyebabkan banyak sekali masalah. Salah satu halnya dalam Injil Lukas, yang tercermin dari sikap seorang imam dan orang Lewi yang tidak peduli terhadap sesamanya yang dirampok dan dihajar babak belur. Nah, bagaimanakah caranya kita mengisi tangki kasih ini? Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 27, cara mengisi tangki kasih adalah setelah tangki kasih terisi penuh, maka mari saya mengajak kita semua yang mendengarkan perenungan ini melakukan karya amal kasih. Menjawab pertanyaan ini,
Yesus sudah menekankan kepada Santa Faustina. Ia berkata, "Aku menghendaki dari kalian perbuatan-perbuatan belas kasih yang timbul karena kasih kepadaku. Hendaklah kalian menunjukkan belas kasih kepada sesama di setiap waktu dan di setiap tempat. Janganlah kalian berkecil hati atau berusaha mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Bahkan iman yang terkuat sekalipun tak akan ada gunanya tanpa perbuatan. Apabila jiwa tak melakukan perbuatan belas kasih dengan cara apapun, ia tak akan mendapatkan belas kasihku pada hari penghakiman." Jadi, melakukan karya belas kasih ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita telah menerima belas kasih Tuhan juga. Menanggapi renungan ini, mari kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, kepada siapakah saya dapat menjadi orang Samaria yang murah hati pada hari ini? Juga secara lebih khusus, di saat-saat pandemi COVID-19 dan masa prapaskah, siapakah sesamaku yang harus aku tolong dengan contoh nyata dan mewujud? Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu tentang makna mengasihi tanpa batas. Kami mohon, isilah tangki kasih ini hingga terisi penuh, sehingga dapat memberikan kepada kami daya dalam melakukan karya amal kasih di masa prapaskah. Semua kerinduan dan pengharapan ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kayu jati di jati asih, milikilah hati yang berbelas kasih. Shalom.